Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka manusia itu adalah menjadikan subjek hukum dari hukum Islam secara pribadi. Kalau di dalam hukum dunia, subjek hukum itu ada yang bentuk organisasi, ada yang berbentuk orang. Bisa orang per orang, bisa bentuk komunitas, yaitu organisasi. Tapi kalau Allah itu subjek hukumnya adalah hanya manusia. Sehingga Allah dengan kekhawatirannya atas lalainya manusia, atas sifat keluh kesahnya manusia, atas sifat tidak sabarnya manusia, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu di samping latihan fisik, latihan batin, jasmani, dan juga latihan yang disebut dalam arti memperbanyak ibadah dan mengurangi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka di bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran. Begitu pentingnya Al-Quran karena Allah sayang kepada hambanya. Maka hadirin Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, penting belajar Al-Quran. Penting belajar mengetahui maknanya. Penting belajar untuk memahami, penting belajar untuk mencintai, dan penting belajar untuk mengamalkan. Apabila kita sudah mampu mengamalkan, begitu indahnya Islam. Tidak mungkin manusia akan mengerti Islam atau mengerti yang tidak dari Islam kalau kita tidak pernah belajar Islam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang meniru perilaku orang lain, maka dia termasuk dalam golongannya. Padahal Islam dari mulai mau tidur sampai tidur, bahkan bangun lagi, itu ada aturannya. Subhanallah. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, setiap perilaku kita itu adalah ibadah. Banyak orang berdoa ingin agar meninggalnya husnul khotimah. Banyak orang berakhir kepingin husnul khotimah. Bahkan orang yang sudah meninggal pun kita masih berdoa, mudah-mudahan meninggalnya orang itu husnul khotimah. Padahal Allah sudah menakdirkan dia su'ul atau husnul. Maka sebagian para ulama mengatakan tidak tepat apabila kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, kita doakan husnul khotimah, karena itu sudah masuk. Apakah husnul atau su'ul, kita tidak tahu. Berdoa adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Seperti kita masih hidup sekarang, boleh. Mudah-mudahan kita diakhiri hayat kita, diakhiri umur kita dengan husnul khotimah. Boleh, karena kita masih hidup. Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang ingin husnul khotimah pada akhir hidupnya, biasakan dengan hal-hal yang baik. Karena orang akan berakhir itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan orang itu umpamanya melakukan kebohongan, tiada hari tanpa kebohongan, dapat dipastikan meninggalnya pun dalam keadaan bohong. Kalau orang itu kebiasaannya, maaf, setiap hari pekerjaannya adalah menyanyi, tiada hari tanpa menyanyi, bisa dipastikan terakhirnya itu adalah dalam keadaan menyanyi. Berapa banyak kita lihat di video viral, orang yang sedang berpidato tiba-tiba meninggal. Banyak yang sedang berjoget di atas panggung tiba-tiba meninggal. Bahkan ada orang yang sedang membaca Al-Quran dalam suatu acara meninggal. Dan belum lama ada viral orang sedang melakukan khutbah Jumat, baru membaca ayat-ayatnya belum selesai, rubuh di dalam mimbar.
tergantung kebiasaannya. Jadi kalau kita sekarang masih hidup, ingin mengharapkan husnul khotimah, biasakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang hasan. Husnul khotimah adalah artinya hasan, husnu itu adalah baik, khotim itu adalah berakhir. Kita ingin berakhir dengan baik, maka biasakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dengan kebiasaan itu, insya Allah kita akan diakhiri oleh Allah dalam keadaan baik. Itu logikanya seperti itu.